أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقد. Coba disimak, dibuka, dicermati. Setiap satu hurufnya mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, 10 kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Jadi setiap satu huruf mendapatkan 10, begitu. Tapi ketika dipahami artinya, diketahui hukum bacaannya, itu akan tambah lagi, insya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Disimak, jangan ngantuk. Al-Maidah ayat yang pertama. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Ini menurut asbab nuzulnya, ayat yang pertama ini adalah dari Auf, mengatakan bahwa suatu ketika ada lelaki yang datang kepada Ibnu Mas'ud dan berkata, ikatlah janji denganku. Namun Ibnu Mas'ud tidak menjawab. Ia menghadap Rasulullah SAW dan menceritakan kejadian tersebut. Kemudian turunlah ayat ini yang menegaskan agar orang-orang beriman memenuhi dan menguatkan janji-janji mereka. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim. Itu asbabun nuzul ayat itu. Baik, kita teruskan, kita mulai lagi dengan ayat yang pertama, Suratul Maidah. Ya, ayat Madinah yang jumlah ayatnya yaitu 120 ayat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Amanu, orang beriman. Aufu, kalian tunaikanlah. Bil uqudi, janji kalian kepada Allah dan kepada manusia. Setelah kita lihat di sini di tafsir Jalalain, di situ ditafsirkan janji. Jadi namanya uqud itu maksudnya memenuhi janji. Ya, muakadah allati bainakum wa bainallahi wan nasi. Jadi di antara kalian, jadi ketika kita punya janji, karena kata Rasul, al-wa'du dainun, janji itu adalah hutang. Maka jangan kalian semua itu mudah untuk ingkar janji yang sudah disepakati. Janji kepada siapa? Allati bainakum, yang mana janji itu di antara kalian. Di antara kalian. Ya, di antara kalian, ya, ketika antum semua ketika datang di pondok, maka pondok itu punya akad-akad kepada kalian. Ya. Di dalam akad itu ada yang disebut dengan konun, peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pengurus, oleh guru-guru kita, disebut dengan peraturan pondok atau qaunun idari ma'had. Idari qaunun. Jadi artinya ketika kita ini sudah akad janji untuk masuk ke dalam pesantren, maka itu termasuk hukum syariah yang mengikat kepada kita, karena itu adalah janji. Nah, atau janji kepada yang lain, tadi al-wa'du dainun, janji kepada teman kita, janji yang tidak melanggar hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kalau janjinya itu janji untuk maksiat, ya harus kita tolak janjinya itu. Janji untuk maksiat. Tapi kalau janji yang di sini adalah suatu kebaikan yang ukurannya adalah apa namanya itu, adalah kebaikan menurut ukuran syariah, maka janji itu wajib ditepati. Wajib ditepati. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil 'uqud. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang amanu, mereka beriman. Mereka beriman. Aufu, kalian tunaikanlah bil 'uqudi, janji-janji kalian kepada Allah dan juga janji kalian kepada manusia. Jadi al-mu'aqadah allati bainakum wa bainallahi wan nasi, dan juga kepada manusia. Itu janji kepada siapa tadi? Janji kepada siapa? Janji kepada kita di antara kita tadi. Perjanjian-perjanjian yang itu harus kita tepati. Misalnya kita janji ini, janji apa? Mau membayar hutang ini, misalnya. Kapan janjinya? Lah ini, janjinya besok. Besok harus ditepati. Kalau enggak ya datanglah, gimana ini? Belum bisa begitu. Terusnya lah janjian. Itu di antara kita. Terus yang kedua, wa bainallahi, dan di antara Allah Subhanahu wa taala. Janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ketika kita di dalam rahim itu, ya, di dalam rahim, ketika kita di dalam alam ruh, Allah bertanya kepada kita. Apa pertanyaan Allah Subhanahu wa taala? Alastu birabbikum? Apakah aku ini bukan Tuhan kalian? Maka semua manusia pada waktu itu di alam ruh itu mengatakan qalu bala sahibna. Dia mengatakan, qalu, mereka mengatakan semua, bala nggih ya Allah. Nggih ya Allah, sahibna, kami bersaksi bahwasanya Engkau adalah Rabbku. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Kemudian ketika datang ke bumi, ketika kita datang ke bumi, kemudian kita iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah iman kepada Allah, kita tentunya tanggung jawab kita sebagai orang yang beriman itu tentunya melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Nah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah ketika kita hari Jumat, ketika kita mendengarkan khotib, selalu memberikan wasiat kepada kita untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah. Iman kepada Allah, yakin, hakul yakin, ainul yakin, yakin 100% bahwasanya Rabb kita ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu, maka selanjutnya adalah takwa, yaitu melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Itu adalah uqud. Itu adalah sebagian daripada uqud, sebagian daripada akad kita kepada Allah. Akad kita kepada Allah. Kita sedang berakad kepada Allah. Akadnya apa? Khususnya sesuatu yang telah diwajibkan oleh Allah. Maka ketika itu kita lakukan, maka kita sedang melaksanakan, menunaikan akad kita kepada Allah, menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya apa? Ya, yang mudah kita lihat ya adalah termasuk, ya, banyak sekali ya, tapi di antaranya adalah sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu adalah sebuah sebuah kewajiban, ya, sebuah kewajiban dari Allah. Akad kita kepada Allah sebagai orang-orang yang
beriman. Ya, ternyata di dalamnya itu ada sebuah rahasia yang dahsyat yang diberikan oleh Allah kepada kita sebagai orang-orang yang beriman untuk melaksanakan kewajiban kita, untuk memenuhi akad kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya salat subuh, alhamdulillah. Jadi barang siapa yang mau melaksanakan sholat subuh, ya, didahului oleh sholat sunnah qabla subuh, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Lebih baik 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Baik itu. Dan subhanallah, ternyata alam semesta ini mempunyai satu perubahan-perubahan warna. Dan perubahan-perubahan warna itu menurut para ilmuwan, para orang-orang cendekia, itu mempengaruhi terhadap manusia. Misalnya subuh, ya, kita lihat sekarang kondisi subuh saat ini, kita bangun subuh, ya. Itu subuh itu adalah cakrawala atau kondisi alam itu berubah warnanya menjadi biru. Wah, biru meliputi alam semesta ini, atau meliputi wilayah yang pada waktu itu memasuki waktu subuh. Warnanya apa? Biru. Biru itu berkaitan dengan permasalahan kelenjar tiroid, gondok. Nah, itu ya, seperti itu. Mempengaruhi kelenjar kita, mempengaruhi gondok kita, atau kelenjar tiroid, kalau itu berkaitan dengan kelenjar. Maka ketika berkaitan dengan kelenjar itu berpengaruh dengan metabolisme tubuh kita. Tubuh kita. Nah, itu mempengaruhi daya tahan tubuh kita. Itu. Bagaimana ketika perubahan waktu dan berkaitan dengan warna, berkaitan dengan kondisi tubuh kita. Waktu itu kita sambut dengan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita ruku, ketika kita sujud, kepala kita taruh ke tanah. Apa Allah itu ada di tanah? Kok kita menaruh kepala kita ke tanah? Bukan. Itu disebut dengan kiblatus sujud. Kiblat sujud kita, bukan Allah itu di bawah sana, bukan. Allah itu di mana, enggak begitu. Ya. Kiblatus sujud namanya. Ketika kita sholatnya menghadap ke Ka'bah Baitullah, itu namanya kiblatus sholat. Maknanya begitu. Lah kenapa Nabi itu ketika menerima wahyu harus langit ke 1 sampai ke 7 sampai Sidratul Muntaha dan Mustawa? Berarti Allah itu di sana. Bukan begitu maknanya. Ketika sampai ke Sidratul Muntaha dan Mustawa, itu disebut dengan kiblatul mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu maknanya. Ketika kita sujud, kita letakkan kepala kita ke tanah, maka darah akan mengalir ke otak kita. Bahkan ada yang menjelaskan salah satu saraf di dalam otak kita itu tidak akan mungkin teraliri darah kecuali dengan sujud. Masya Allah, luar biasa. Ketika warna itu kita sambut karena bagian daripada metabolisme tubuh kita, daya tahan tubuh kita, kita sujud kepada Allah, kita melaksanakan kebaikan. Tidak ada suatu amal yang terbaik kecuali ketika kita melaksanakan perintah Allah berupa sholat. Ya, sholat ini. Karena sholat itu disebut dengan imaduddin, tiangnya agama. Maka subhanallah, betapa indahnya ketika orang itu rajin sholat, ahlus sholat. Luar biasa, ya, akan muncul ilmu hikmah, kalam hikmah, kebijaksanaan yang akan
ada dalam dirinya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau selalu ketinggalan sholat subuh bagaimana? Masya Allah, tentunya pasti daya tahan tubuhnya terus melemah. Daya tahan tubuhnya melemah. Ada kaitannya dengan komunikasi rezeki, komunikasi yang lain begitu. Kemudian setelah subuh kita memasuki sholat duhur. Sholat duhur ini dari biru yang kita lihat pada saat ini, biru cuacanya, warnanya biru ini, kemudian akan berubah warna itu menjadi kuning. Warna kuning ini ketika dikonfirmasikan menurut para ilmuwan, maka ini berhubungan dengan berhubungan dengan pencernaan perut. Nah itu ya, yaitu termasuk ya pencernaan ya perut kita. Masya Allah, luar biasa. Jikalau ada orang itu tidak pernah melakukan sholat duhur, bagaimana? Pasti hilang di dalam di dalam wajahnya, di dalam kehidupannya, yaitu sebuah keceriaan. Orang stres itu karena apa? Karena pencernaannya hancur. Gitu ya? Makanya kalau dikaitkan tentang kesehatan, maka jangan sering stres ibu bapak, karena sampean punya asam lambung. Ketika Anda itu sering stres, maka otomatis asam tubuh kita akan menaik, asam lambung kita akan naik. Ternyata begitu. Jikalau hancur pencernaan kita, asam tubuh kita naik, asam lambung kita naik, maka itu akan mempengaruhi tentang keceriaan. Apalagi orang-orang yang tidak mau melaksanakan sholat duhur, atau sholat duhurnya itu terlambat, tidak tepat waktu, maka warna itu akan terus berubah. Nah itu, ketika kita sambut dengan zikir kepada Allah, dengan sholat kepada Allah, ruku dan sujud kita lakukan, maka itu sangat-sangat kaitannya dengan permasalahan tadi. Ada organ-organ kita ini. Nah itu termasuk pencernaan tadi. Ketika selesai waktu zuhur, maka memasuki kita waktu asar. Waktu asar itu suasana warna alam semesta ini dari kuning menuju oranye, menuju oranye. Lah oranye ini, warna oranye itu sangat berpengaruh dengan masalah rahim, masalah prostat, masalah reproduksi, indung telur, prostat dan seterusnya. Nah ini seperti ini. Yaitu ketika kita ini terlambat melaksanakan sholat duhur, apalagi meninggalkan sholat duhur, naudzubillahi min dzalik, itu adalah akad kita kepada Allah. Akad kita kepada Allah. Sholat duhur kita asar itu kita tinggalkan, maka pasti kita akan kehilangan kreativitas kita. Ya, kalau duhur nggak ceria, kita ini murung terus, ya, murung terus, sedih terus. Di pondok itu tidak boleh sedih, harus gembira. Insya Allah begitu. Kehilangan keceriaan ketika waktu asar akan kehilangan kreativitas kita. Kehilangan kreativitas. Nah, itu adalah apa tadi? Asar. Ketika maghrib bagaimana? Dari kuning, oranye, kemudian dari oranye menuju warna merah. Kita lihat, ketika kita sedang menghadapi waktu maghrib, suasananya merah. Suasananya merah. Tapi bagaimana ketika orang-orang tua kita dulu berpesan kepada kita, ya, nak, kalau menjelang waktu sudah masuk kepada waktu maghrib, maka masuklah ke dalam rumah. Kunci pintunya, kunci jendelanya. Kenapa mak? Kenapa bah kok harus masuk rumah? Dikunci pintunya, dikunci jendelanya.
karena waktu ini waktu yang kurang baik. Kata bapak-bapak kita dulu pernah bilang begitu. Jadi warna merah itu apa? Warna merah ini ada pengaruhnya dengan apa? Dengan alam jin. Jin itu ikut bergetar, ikut naik energinya pada waktu itu. Pada waktu maghrib karena suasananya merah. Ya, jin-jin itu akan tiba-tiba sinergi, tiba-tiba mempunyai kekuatan baru gitu. Luar biasa. Maka kita sambut warna merah itu dengan melaksanakan ibadah kepada Allah. Termasuk apa tadi? Aufu bil uqud, memenuhi janji kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika orang itu maghrib kok masih keliaran, masih trek-trekan, masih kesana kemari, apalagi tidak melaksanakan sholat subuh, maghrib, bagaimana? Sering terjadi halusinasi, sering stres, sering mendengarkan sesuatu melihat hantu pocong, hantu beranak, kuntilanak, dan seterusnya. Dia akan terjadi halusinasi. Tidak sulit untuk berkonsentrasi. Kemudian setelah habis merah, maka menuju warna nila. Kemudian setelah warna nila, kemudian menuju warna gelap. Warna nila itu apa? Bagaimana? Warna nila itu berkaitan dengan kontrol otak. Jadi kalau warna nila itu identik dengan keteduhan, ketenangan, ketenteraman, gitu. Ya, seperti itu. Dan itu ada kaitannya dengan kontrol otak. Ya. Maka ketika itu kita sambut dengan melaksanakan salat kepada Allah, sujud, rukuk kepada Allah, rukuk, sujud kepada Allah, maka benar-benar ketenangan, ketenteraman, dan kebijaksanaan itu akan diberikan oleh Allah kepada kita, karena kita bisa mengontrol otak kita dengan baik, mengontrol akal kita dengan baik. Ya, insya Allah. Jadi para santri rahimakumullah dan juga pemirsa TV Sifat TV channel ya, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka seperti itulah ternyata rahasia apa yang diperintahkan oleh Allah. Janji kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang luar biasa. Nah itu. Maka bukan karena itu kita melaksanakan sholat, bukan karena rahasia alam yang dahsyat itu yang kita sholat, tapi memang sholat itu kita sedang melaksanakan perintah Allah, sedang ingin mendapatkan ridha Allah, sedang ingin mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata di balik itu ada sebuah gerakan alam yang berkaitan dengan tubuh manusia. Masya Allah, luar biasa. Itu ya. Nah, itu terus diantara ukur kita kepada Allah. Kemudian ukhirat lakum bahimatul an'am. Kemudian Allah menjelaskan ketentuannya. Ukhirat, telah dihalalkan lakum bagi kalian bahimatul an'ami, hewan ternak. Hewan ternak di sini dijelaskan di dalam sarahnya tafsir Jalalain. Ya, bahimatul an'am itu termasuk al-ibilu. Ibilu itu apa? Onta. Wal baqaru, sapi. Wal ghonamu, dan termasuk kambing atau domba. Termasuk itu akalan dimakan ba'da dzabhin, setelah disembelih dengan sembelihan yang sesuai dengan hukum syara yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dia kambing, walaupun dia onta, walaupun dia itu ayam dan seterusnya, itu kalau tidak disembelih sesuai dengan perintah Allah tidak boleh dimakan, apalagi dimakan hidup. Jadi sayang kita mau makan sate kambing, tapi kalau disembelih nanti kan gimana? Itu diambil dulu sampelnya, nah itu tidak boleh.
Jadi di situ akalan ba'da dzibhin, dimakan setelah setelah disembelih. Uhilas lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum illa ma yutla, kecuali apa yang akan dibacakan alaikum atas kalian. Wairu muhalli, tidak dihalalkan. Bukan illa ma yutla alaikum, kecuali apa yang akan dibacakan kepada kalian. Di sini dijelaskan apa yang dibacakan oleh kalian itu, yaitu termasuk yang diharamkan, ya, alaikum, termasuk al-maitatu ila akhir, ya, ada dijelaskan, ada bangkai, ada darah, ada babi, ada terusnya, itu dijelaskan dalam ayat yang lain, ya, ayat seterusnya atau ayat-ayat yang lain. Jadi illa ma yutla alaikum. Terus wairu muhalli saidi wa antum hurum, wairu muhalli, tidak halal, ya, tidak dihalalkan as-saidi, buruan, wa antum, dan kalian dalam kondisi hurumun ikhram. Hurumun ikhram atau haji atau umroh. Kalian sedang muhrim. Kalian sedang muhrim. Muhrim itu apa? Orang yang melaksanakan ikhram, namanya muhrim. Muhrim itu siapa? Yang pakai baju ikhram disebut muhrim. Kalau sampean dengan saudara perempuan kalian, saudara laki-laki sama saudara sekandung perempuan, namanya apa? Mahram. Oh, salah, ini bukan muhrim saya loh. Muhrim itu orang yang sedang ikhram. Kok saudara perempuan ini muhrim? Bukan muhrim. Mahram, jangan salah sebut gitu ya. Jadi ketika Anda sedang ikhram, sedang muhrim, ya, sedang ikhram, sedang muhrim, sedang memakai baju ikhram, belum tahallul, maka diharamkan bagi kalian hewan-hewan buruan di tanah haram, di tanah Mekah, radius bumi haram. Itu tidak boleh, kecuali buruan yang ada di laut, silakan. Tapi kalau buruan yang ada di sana, maka ketika kita di tanah haram, kita di Masjidil Haram, di situ ada banyak sekali burung-burung, ya, terbang banyak begitu. Ada burung-burung merpati, burung apa. Tidak boleh diburu, tidak boleh ditangkap, tidak boleh kemudian disembelih, dimakan. Walaupun itu adalah halal, tapi diharamkan untuk diburu oleh orang yang sedang melaksanakan ikhram. Nah itu ya. Ya, ma'isla alaikum ghairu muhallis saidi wa antum hurum, innallaha, sesungguhnya Allah, yahkumu, dia menetapkan hukum, ma, apa yang yuridu, dia kehendaki. Itulah hukum Allah, itulah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu juga bagian daripada ukudnya Allah, bagian daripada janjian kita kepada Allah, yaitu al-ahdu, janji muakkadah, allati bainakum wa bainallahi wan nasi, yang mana sudah kalian akadkan kepada Allah dan akadkan, ya, di antara kita semuanya, ya. Cukup sekian, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu menepati janji, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita baca dulu karena pendek saja, ya, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang amanu, mereka beriman, aufu, kalian tunaikanlah, bil uqudi, janji-janji kepada Allah dan manusia. Uhillat, telah dihalalkan, lakum, bagi kalian, bahimatul an'ami, hewan ternak, illa, kecuali ma yutla, yang akan dibacakan kepada kalian, ghairu muhalli, tidak dihalalkan, as-saidi, berburu, wa antum, dan kalian sedang hurumun, melaksanakan ikhram haji maupun umrah. Innallah, sesungguhnya Allah, yahkumu, dia menetapkan hukum, ma, apa yang yuridu, dia kehendaki. Shadaqallahu a'lim. Wal 'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.